Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, dan sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dan berpuasa insyaallah sampai sebulan penuh. Selanjutnya salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu bercucuran kepada beliau, para sahabat-sahabatnya, para ahli keluarganya, dan insyaAllah rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala akan sampai kepada kita umatnya, wabil khusus yang selalu menyaksikan video kultum singkat saya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang salah satu tradisi khas Indonesia, yaitu ngabuburit. Sambil menunggu waktu maghrib, waktu berbuka, biasanya kita yang ada di Indonesia melakukan salah satu tradisi khas Indonesia yang bernama ngabuburit. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah ngabuburit yang kita lakukan ini sunnah atau hanya sekedar tradisi, atau mungkin sesuatu yang sia-sia yang akan membawa mudarat yang besar kepada diri kita? Karena kebanyakan yang kita lihat, ada sebagian orang yang menghabiskan ngabuburit di sore hari dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min zalik, kayak tarung sarung, balap liar, bahkan sampai tawuran, sehingga kemudian terjadi huru-hara di mana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asr. Demi masa, demi waktu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya yang bernama waktu. Ini menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan sesuatu yang besar yang harus kita perhatikan sebagai hambanya. Seperti kita ketika berbicara dengan teman kita, dengan orang lain, untuk meyakinkan apa yang kita sampaikan ini adalah benar, maka kadang-kala kita harus bersumpah di hadapan orang tersebut. Maka seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin meyakinkan kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktunya yang bersumpah dengan makhluknya yang bernama waktu. Kemudian di ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala katakan, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam keadaan rugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh manusia itu rugi. Manusia yang mana rugi? Semua manusia. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, presiden, menteri, para pejabat, atau rakyat jelata, atau para pengusaha yang memiliki harta melimpah, rugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala katakan, illah, kecuali yang tidak rugi, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang beriman dan menyempurnakan keimanannya dengan amal soleh, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin memberikan 3 tips kepada kita semua. Yang pertama adalah ngabuburit literasi. Saya ingin memberikan 3 tips tentang ngabuburit. Yang pertama, ngabuburit literasi, yaitu bagaimana setiap sore ketika kita ngabuburit, kita isi dengan sesuatu yang akan bernilai pahala yang tidak bersia-sia di hadapan Allah, yaitu ngabuburit literasi. Yang pertama, ngabuburit ini kita isi dengan tadarus Al-Quran,
Ya, sambil kita tunggu waktu berbuka, kita baca Al-Quran, kemudian kita beristighfar kepada Allah, kita kemudian berzikir, dan kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, yang semua amal-amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah literasi berbagi. Boleh kita berkreativitas, boleh kita menjadi fasilitas, boleh kita memfasilitasi untuk orang-orang yang ingin berbagi takjil, baik di masjid maupun di jalanan, di tempat umum, boleh kita fasilitasi. Kita jemput, kita datang, kemudian boleh kita bagikan. Dan ini pasti akan bernilai ibadah. Apalagi kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi gaira innahu la yangusu min ajri shaimi syai'an." Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, yang artinya adalah barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Subhanallah. Yang ketiga adalah literasi keluarga. Kalau kita tidak punya pekerjaan, ya, kita ada waktu luang pada saat menunggu waktu berbuka puasa, boleh kita kumpul anak-anak kita di rumah, kemudian kita ajarkan membaca Al-Quran, atau mungkin kita belajarkan tentang fadilah keuntungan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka pasti kita tidak akan tergolong orang-orang yang rugi. Apa yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum dari saya ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kedaifan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.